Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummatihi sayyidina Muhammad ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin yang insyaallah akan bahagia hatinya, bahagia hidupnya, dan bahagia di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, detik ini, kita semua, putra-putri kita, keluarga kita diberi kesehatan, keselamatan, sehat lahir batin, jiwa raga, syaraf, akal dan pikiran kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Barokah Pabrik Gula Tranggil Pati yang berkah ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bersolawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Karena beliaulah Nabi yang selalu kita ikuti sunnahnya dan kita tiru akhlaknya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu begitu cepat kita sudah berada di bulan Muharram tahun 1445 Hijriah atau tahun baru Islam, dan sekarang hari ini Jumat kita berada di tanggal 10 atau Yaumul Asyura. Para ulama muslim, ulama-ulama Islam menyebut ada 3 momen penting dalam bulan Muharram, kemudian Asyura, dan kita sebentar lagi akan masuk bulan Agustus, insya Allah hari Selasa tanggal 1 Agustus yang merupakan bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan dengan singkat tentang bulan Muharram atau hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinatul Munawwarah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin, diutus oleh Allah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Waktu itu Arab Saudi bukan seperti sekarang, banyak kejahiliahan, kebodohan yang merajalela, akhlak-akhlak, etika-etika, moral-moral yang sangat bobrok dan bejat yang dilakukan oleh bangsa Arab Saudi waktu itu. Tapi dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW, Arab Saudi menjadi negara yang Islami, negara yang berakhlak mulia, bahkan menjadi pusat studi agama Islam, bahkan menjadi pusat ibadah orang-orang Islam seluruh dunia, yaitu di kota Makkah dan Madinah. Sejarah baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita betapa beratnya Rasulullah ketika mendakwahkan Islam di kota Makkah pertama kali. Intimidasi, pembunuhan, kedoliman, penyiksaan dilakukan oleh orang-orang Arab yang notabene-nya orang yang punya status sosial yang tinggi, yang mulia-mulia. Di Arab waktu itu mereka menyakiti, mendolimi, menganiaya, membunuh dan mengusir orang-orang yang ikut baginda Rasulullah SAW yang dikenal dengan sahabat-sahabat Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah mengizinkan orang-orang yang diperangi, orang-orang yang diserang, orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang disakiti baik hatinya atau badannya atau perasaannya. Bi annahum zulimu, karena mereka didolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan Allah akan menolong mereka, memberi pertolongan kepada orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang dibunuh, orang-orang yang disakiti oleh pembesar-pembesar kafir Mekah waktu itu. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kami pikir zaman masa kini modern ini juga, ketika orang itu tidak nyaman hidupnya, ditindas, dianiaya, dizolimi, bahkan dibunuh karena lingkungannya yang bejat, lingkungannya yang tidak nyaman, lingkungannya yang banyak maksiat dan kejahatan, maka hijrah pindah dari tempat itu pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari kedzaliman, menghindari ketidaknyamanan, menghindari pembunuhan, menghindari penyerangan, bahkan menghindari perasaan atau hati yang tidak nyaman, baik hidup dalam diri pribadi kita, dalam hati nurani hati kita, atau mungkin dalam kehidupan keluarga atau bertetangga atau dalam masyarakat. Karena saya yakin orang itu kepingin hidup dengan nyaman hatinya, nyaman keluarganya, nyaman masyarakatnya. Ini adalah sekelumit sejarah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinatul Munawwarah, sehingga disambut oleh orang-orang muhajirin dengan lagu Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina pada alillahi da. Jadi orang-orang Ansor ini menyambut kedatangan baginda Rasulullah dan para sahabat, diterima dengan lapang hati, dengan jiwa yang penuh ikhlas, dengan jiwa yang bahagia menyambut kedatangannya sahabat-sahabat muhajirin ke Madinatul Munawwarah yang sekarang dikenal dengan Madinah Nabi atau kota Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini kita menepati hari Asyura. Sebenarnya hari Asyura ini adalah banyak hal-hal yang sangat diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, termasuk dalam doa Allahumma ya mufarrija kulli harbin wa ya mukhrija dhinnun yauma Asyura wa ya jami'a samli yaqub yauma Asyura wa ya ghafiri dzanbi Dawud yauma Asyura wa ya kasifa dzurri Ayub yauma Asyura wa ya sami'a da'wati Musa wa Harun yauma Asyura wa ya khaliqi ruhi sayyidina Muhammadin yauma Asyura wa ya rahmanid dunya wal akhirah wa atil umri fi ta'atik wa mahabbatik wa ridhoka ya arhamar rahimin wa ahyini hayatan thayyibah wa tawaffani alal islami wal iman ya arhamar rahimin. Jadi bulan Asyura atau Muharram ini tanggal 10 hadirin, Allah Subhanahu wa taala itu menghilangkan semua kesulitan, semua kesusahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Islam ya. Jadi kita ini kan kadang-kadang ada perasaan susah, sedih, gelisah, cemas dan sebagainya. Ini Allah menghilangkan rasa-rasa takut, cemas, gelisah, susah. Itu termasuk pada Yaum Asyura ini. Kemudian Allah mengeluarkan Nabi Dhunnun, itu adalah Nabi Yunus, dari perutnya ikan yu atau ikan paus, itu juga pada tanggal 10 Asyura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kewibawaan, mengembalikan kehormatan, mengembalikan keluarga, harta kekayaan Nabi Ayub itu juga pada tanggal 10 Asyura.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir dengan saudara-saudaranya yang jahat, yang sangat hasud, yang sangat iri, yang sangat dengki kepada Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf itu dibunuh. Waktu itu mereka berpendapat untuk membunuh Nabi Yusuf, tapi salah satu saudaranya itu, jangan kau bunuh Yusuf, tapi engkau masukkanlah ke dalam sumur, kemudian nanti biar ditemu oleh orang-orang kaya Mesir yang mengambil air di sumur Mesir waktu itu. Kemudian Nabi Yusuf diambil dengan timba dan diangkat ke atas. Kemudian Nabi Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual oleh Raja Mesir. Kemudian Nabi Yusuf besar di Mesir, di kerajaan atau di istana Raja Mesir ya. Walaupun dalam cerita Al-Quran itu ada fitnah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifu anhu su'a wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin. Jadi dalam kisah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha itu kan ada pertentangan. Nabi Yusuf itu dirayu oleh Siti Zulaikha untuk berbuat zina, tapi Nabi Yusuf menolak, melawan. Sehingga dalam kisah di Al-Quran itu yang robek itu adalah baju Nabi Yusuf yang belakang, karena Nabi Yusuf mau lari dan ditarik oleh Siti Zulaikha. Maka itu menjadi saksi ketika Nabi Yusuf terlihat oleh Raja Mesir. Kok ada istrinya dengan Nabi Yusuf bereneng-enengan, jadi baju itu sobek dari belakang. Tapi karena saksinya mengatakan kalau baju itu robek dari belakang, berarti yang benar adalah Yusuf. Tapi kalau baju itu adalah robeknya dari depan, itu yang salah adalah Nabi Yusuf. Logikanya kalau kita pikir menurut Gus Baha, itu kalau ditarik dari belakang otomatis Siti Zulaikha itu mengejar Nabi Yusuf. Tapi kalau sobeknya dari depan, itu Nabi Yusuf yang ingin merayu Siti Zulaikha. Tapi ternyata ketika Raja Mesir melihat bajunya Nabi Yusuf itu sobek dari belakang, maka Nabi Yusuf adalah yang benar dan Siti Zulaikha adalah yang salah. Ini adalah kisah dalam Al-Quran. Kemudian Allah mengampuni dosanya Nabi Dawud juga pada bulan Asyura atau tanggal 10. Kemudian Allah menghilangkan semua kesulitan atau kemelaratan, kemiskinan Nabi Ayub juga Yaumul Asyura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyembadani atau mengijabahi doanya Nabi Musa dan Nabi Harun juga pada tanggal 10 Asyura. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruhnya Nabi Muhammad itu pada bulan Asyura ini, tanggal 10 Asyura ini. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita hari ini itu disunahkan untuk puasa Asyura. Tapi karena puasa sunnah, kalau yang puasa alhamdulillah insya Allah mendapat pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu, maksiat-maksiat yang lalu. Tapi yang belum puasa insya Allah puasa tahun depan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Asyura. Hanya saja kita diberi isyarah sedikit oleh Allah karena pada tanggal 9 Syuro itu terjadi sejarah yang memilukan. Karena Sayyidina Husain itu dipenggal lehernya oleh orang-orang yang tidak suka Sayyidina Husain di Karbala ya. Cerita Karbala di Baghdad di Irak itu. Kemudian kepala itu dibawa oleh orang-orang Mesir ke Mesir, sehingga sekarang makamnya Sayyidina Husain itu berada di Mesir. Ini satu pendapat ya. Maka kalau kita ziarah ke Sayyidina Husain itu makamnya berada di Mesir di dekat Universitas Al-Azhar, ada namanya Masjid Husain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmah maghfirah kepada cucu beliau ya, Sayyidina Husain alaihissalam. Kemudian yang ketiga, sedikit hadirin jamaah Jumat, adalah kita akan menyambut hari kemerdekaan negara Indonesia. Kita wajib bersyukur karena kita ini diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak negara yang sekarang ini masih belum merdeka, di antaranya adalah Palestina sama Israel. Sekarang Palestina itu masih dijajah Israel hadirin. Kita kalau ke Palestina visanya itu harus dari Israel. Kemudian di Sudan juga perang, Ukraina sama Rusia sampai sekarang juga perang, di Suriah juga perang, di Thailand juga perang, di Filipina juga perang dengan muslimin. Alhamdulillah kita diberi kemerdekaan oleh Allah, ini kita syukuri. Dan insya Allah yang ditulis oleh pendahulu-pendahulu kita,
oleh pahlawan-pahlawan kita di Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat menggetarkan jiwa, menggetarkan hati nurani kita, karena ditulis dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu Allah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dan merdekanya Indonesia itu alhamdulillah pada bulan suci Ramadan, tanggal 10 Ramadan. Itu sama dengan pada waktu Rasulullah perang Badar. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan merdekanya negara kita Republik Indonesia ini kita bebas. Kita tidak dijajah oleh Belanda, tidak dijajah oleh Portugis, tidak dijajah oleh Jepang. Dan alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan negara kita, pemerintah kita ini diberi keamanan, kenyamanan, kedamaian, baik nanti menjelang pemilihan umum yang serentak nanti 2024. Siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya, kita wajib untuk mengikuti dan menaati negara dan pemerintah kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan taatlah kamu kepada ulil amri, kepada pemerintah, kepada negara, selama negara dan pemerintah itu membawa kemaslahatan, membawa kebaikan. Kalau ada sesuatu yang kurang, mungkin kita bisa untuk memberi masukan dengan cara yang adil, beradab, berakhlak mulia, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, tidak dengan cara-cara yang anarkis, merusak, atau demo-demo yang merusak milik gedung-gedung negara, atau mungkin merusak milik swasta atau pribadi-pribadi masyarakat. Itu tidak diperbolehkan, diharamkan oleh Islam. Kalau kita memberi masukan kepada negara boleh, tapi dengan cara-cara yang beradab dan dengan cara-cara yang berakhlak mulia, dengan cara yang sopan dan yang santun. Mudah-mudahan tanggal 10 Asyura ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir batin, diberi kesehatan, panjang umur, barokah, selamat dari segala mara bahaya, malapetaka, dari segala penyakit, dan negara kita Indonesia dan seluruh dunia ini diberi aman, tentram oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan lahir batin kepada kami untuk menjalankan semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang manfaat, hati yang khusyuk, amal yang soleh, hati yang tenang, ilmu yang barokah, rezeki yang banyak, yang halal, thayyiban mubarakah, putra yang putri soleh dan solihah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada tanggal 10 Asyura atau Muharram ini kami memohon kepadamu ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah,
untuk taat kepadamu, untuk mencintaimu ya Allah, untuk mencari ridhomu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hidupkanlah kami dengan hidup yang penuh kedamaian, penuh kemurahanmu ya Allah, penuh kasih sayangmu ya Allah. Jikalau kami wafatkanlah kami dengan husnul khotimah, dengan Islam dan iman ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah negara kami, negara Indonesia, dan negara-negara Islam, negara yang adil, makmur, sejahtera. Jauhkanlah dari peperangan, permusuhan, pertikaian ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la